Saya Jenny Nurfaiza akan menyampaikan teori penggunaan huruf dan penulisan kata. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menandai awal kalimat, nama diri, dan hal-hal yang bersifat khusus. Fungsi dan contohnya adalah untuk awal kalimat. Contohnya, semua mahasiswa wajib hadir. Selanjutnya, nama diri dan julukan. Contohnya, Presiden Indonesia, Sang Penemu. Nama tempat geografi Jawa Tengah, Sungai Ciliwung. Nama bangsa, suku, dan bahasa. Bangsa Indonesia, suku Jawa, bahasa Jerman. Nama tahun, bulan, dan hari. Tahun Masehi, bulan Januari, hari Jumat. Untuk singkatan, nama, gelar, dan pangkat. Doktor, Master of Arts. Judul buku, karangan, dan bab. Kisah Nabi Musa yang mengagumkan. Huruf miring. Huruf miring berfungsi untuk memberikan penekanan khusus pada kata atau frasa. Kapan digunakannya dan contohnya seperti apa? Nah, digunakan saat penulisan judul buku, majalah, atau surat kabar. Contohnya, dia membaca buku Laskar Pelangi. Penegasan atau penekanan kata. Kata sistem dalam konteks ini sangat penting. Kata atau frasa dari bahasa asing atau daerah. Habituasi adalah pembiasaan diri. Selanjutnya, ada penulisan singkatan akronim dan angka dalam teks ilmiah. Singkatan. Singkatan itu adalah nama orang atau gelar yang diakhiri dengan titik. Seperti S. Hutomo, Dr. M. Ali. Singkatan yang sudah umum tidak diakhiri titik. USA, SMA, akronim adalah akronim ini ditulis tanpa tanda titik. Jika nama diri huruf awalnya kapital, contoh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jika bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil, contohnya pemilu pemilihan umum. Nah, angka. Angka di bawah 10 ditulis angka ditulis dengan huruf seperti 2, 3. Nah, kalau angka di atas 10 ditulisnya dengan lambang angka 20, 35. Tuh. Angka di awal kalimat harus ditulis dengan huruf. 25 orang hadir. Selanjutnya, ada di penulisan kata. Nah, yang pertama ada kata dasar dan kata turunan. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, rumah, buku, sekolah. Kata turunan adalah dasar yang mendapat imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan. Harus ditulis rangkaian. Contohnya, bersekolah, bertanggung jawab, dilaksanakan. Yang kedua ada gabungan kata atau kata majemuk. Nah, gabungan kata ditulis secara terpisah, kecuali gabungan kata yang maknanya sudah sangat menyatu. Ditulis terpisah, seperti kambing hitam, mata pelajaran, ditulis serangkai, dan matahari, kereta api, ditulisnya gabung. Nah, yang ketiga ada kata depan, di, ke, dari, dan cara penggunaannya. Dan kata depan menunjukkan tempat atau arah dan ditulis terpisah. Di menunjukkan tempat, contohnya di rumah, di sekolah. Ke menunjukkan tujuan atau arah, contohnya ke pasar, keluar,
dari menunjukkan asal. Contohnya dari kantor, dari luar. Nah, kata di dan ke sebagai imbuhan ditulis serangkai. Misalnya dibeli, dijual, keterlaluan. Nah, yang terakhir ada kata serapan dan ejaan yang disesuaikan. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia. Ejaan dan lafalnya disesuaikan. Nah, penyesuaian ejaan, sains menjadi sains, teknologi menjadi teknologi. Penyesuaian kata serapan, kata yang sudah diserap sepenuhnya ke bahasa Indonesia ditulis tegak, tidak dimiringkan lagi. Contohnya metode analisis variabel. Penulisan kata asing. Kata yang belum diserap sepenuhnya harus ditulis miring ya. Contohnya online, offline, e-commerce. Nah, itu harusnya miring. Nah, terima kasih.